Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali memasuki Abam episode 516. Dari ibu rumah tangga usia 38 tahun. Salam Pak Eras, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 476. Saya mau tanya lagi ya Pak, begini ceritanya. Bulan November 22 saya WA tanya ke adik saya apa sudah kerja atau belum. Tapi hingga berganti bulan sengaja tidak dibaca. Saya diam aja, lalu tanggal 22 November saya titip salam ke ibu. Karena ibu saya tidak punya HP, jadi saya bisanya menghubungi adik saya. Karena adik saya 36 tahun belum menikah, masih tinggal dengan ibu saya. Tapi nomor saya malah diblokir. Oke, saya masih berpikiran positif Pak. Lalu tanggal 28 Desember saya mudik ke rumah ibu dan ternyata adik saya tidak mau menyapa saya. Suami ataupun anak-anak bahkan melihat wajah saya pun tidak mau. Saya merasa nggak enak hati, akhirnya setelah 2 hari saya memutuskan untuk pulang. Tapi sebelumnya saya ingin berdamai dengan adik saya dulu. Kenapa sampai didiemin seperti itu? Singkat cerita, saya bisa bicara dengan adik bersama ibu. Ternyata akar permasalahannya adik saya marah, kecewa dan benci kepada saya karena masalah warisan yang belum beres-beres. Belum beres dalam artian bertahun-tahun tapi belum laku juga. Ceritanya begini Pak, saya dan adik 2 bersaudara mendapat warisan dari almarhum ayah. Tapi waktu pembagian warisan itu saya dan adik tidak dilibatkan secara langsung. Artinya tidak diajak bicara sama sekali. Yang membagi adalah om dan tante saya, saudara ayah yang masih hidup. Bagi saya hal itu tidak masalah karena prinsip saya kalau dikasih puji Tuhan, tidak diberi juga tidak apa-apa. Tapi adik saya lain, dia marah dan kecewa karena merasa tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah. Nah, kebetulan sertifikat sudah diurus tante saya, semua jadi bagian warisan saya. Dan adik diatasnamakan saya semua. Adik saya curiga saya bersekongkol dengan tante tentang hal ini, padahal sering saya katakan saya pun tidak diajak bicara. Sekarang adik saya tidak mau tahu lagi tentang warisan itu, siapa yang mau beli, yang penting dengan siapa. Laku berapa, terserah, intinya dia cuma mau hasilnya aja. Ya bagian dia saja. Nah saya bingung Pak, warisan ini kan milik berdua. Kalau saya urus sendiri nanti saya salah lagi. Kalau misalnya harganya terlalu murah dan lain-lain. Tapi di sisi lain adik saya tidak mau diajak bicara, hanya mau hasilnya saja. Apa yang harus saya lakukan Pak? Sebenarnya saya sakit hati dan kecewa dengan sikap adik yang seperti itu. Selama ini juga sudah berusaha Pak agar warisan tanah yang jadi satu sama tante saya itu bisa segera dibayar sama tante. Maksud saya dijual ke tante dengan harga umum di kampung situ. Bahkan saya pernah bilang ke tante saya, suruh bayar separuh aja yang bagian adik. Saya kalau bagian saya terserah mau dibayar kapan saja saya nggak nagih. Tapi tante belum bisa bayar karena belum punya uang. Saya harus bagaimana Pak? Setelah kejadian itu yang saya lakukan, saya menyebarluaskan berita bahwa sawah dan tanah saya jual dan beberapa waktu kemudian sudah ada beberapa orang yang melihat-lihat tapi belum ada yang menawar. Menurut Pak Eras, apakah sawah dan tanah itu bisa segera terjual ya Pak? Karena saya ingin permasalahannya saya dengan adik saya segera beres. Kalau kamu tanya segera akan laku atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi satu hal, kamu tidak perlu terintimidasi, ya, terbelenggu oleh sikap adik. Yang penting kamu tidak membenci dia, tidak merugikan dia, tidak punya bad intention, tidak ada maksud jahat terhadap dia. Kalaupun dia begitu, kamu jangan terganggu. Kembalikan semua ke Tuhan. Jangan kamu
terbelenggu oleh sikap adik itu, berarti kamu terintimidasi. Akhirnya masalah itu bisa menjadi berhala untuk kamu. Jadi cuek saja sudah. Yang penting kamu sudah berusaha bersikap sebaik-baiknya. 2, jika belum laku juga tentu adik saya masih marah dan tidak mau bicara sama saya. Apakah saya sebaiknya tidak pulang ke rumah ibu dulu ya Pak? Sampai semua warisan itu terjual dan uangnya saya kasihkan adik yang menjadi bagiannya. Kamu tetap ketemu ibu, kamu jangan terintimidasi. Adik tidak mau ngomong terserah. Tetapi ketemu ibu harus. Jangan sampai kamu gara-gara adik tidak ketemu ibu, lalu ketika ibu meninggal kamu tidak sempat melihat hari tuanya, kamu akan sangat menyesal. Datang terus, datang saja ke rumah ibu. Kalaupun dia diamkan, ya kamu cuek juga. Udah diam saja. Kenapa kamu urusin orang seperti itu? Ya, dan tentu kamu berdoa agar Tuhan memberi dia lawatan dan pertobatan. Mohon pencerahannya apa yang harus saya lakukan ya Pak berdasarkan hikmat marifat dari Pak Eras. Sebenarnya ini ceritanya panjang Pak, tapi saya bingung akan terlalu panjang. Oke, saya kira cukup data ini. Cukup ya. Jadi sekarang kamu usahakan jual tanah itu. Kapan kita nggak tahu. Tetapi pasti akan beres. Jangan harap permasalahan ini segera selesai. Karena saya ingin permasalahan saya dengan adik ini segera beres. Tidak bisa. Ini bagian proses pendewasaan kamu. Dan juga bisa merupakan proses pendewasaan adik. Jadi biar saja semua berjalan begitu. Jangan terintimidasi oleh sikap adik kamu. Cuek saja. Bukan cuek tidak bertanggung jawab. Ya, kamu sudah berusaha sebaik-baiknya. Bagaimana sikap dia itu terserah dia dengan Tuhan. Ya, kamu harus tetap mengunjungi ibu. Jangan tidak mengunjungi gara-gara adik, nanti kamu akan menyesal. Cukup itu jawaban saya. Dari wanita usia 52 tahun, ini pertanyaan kedua. Salam Pak Era, saya karyawati mempunyai 8 anak. Sudah, tunggu. Saya karyawati mempunyai anak 8. Sudah meninggal 1. Anak saya 2 laki-laki dan selebihnya perempuan. Suami tidak bekerja karena mau mengurus 3 anak yang masih sekolah. Antara jemput anak, takut anak kenapa-kenapa. Saya ada problem rumah tangga di mana anak saya yang paling besar perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki muslim. Singkat cerita, keluarga pihak laki-laki bertanggung jawab dan mau menikahinya. Suami saya tidak setuju. Pertama, suami maunya anak saya harus membuang bayi di kandungnya atau aborsi. Tetapi anak saya tidak mau dikarenakan akan menambah dosa. Suami bilang sudah dosa sekalian saja dosa daripada kena aib. Tapi anak saya tetap bertahan karena bayi di kandungnya tidak berdosa. Suami akhirnya menyetujui dilahirkan dengan syarat anak lahir dirawat pihak laki-laki. Dan anak saya kembali ke orang tuanya dalam arti cerai. Dan sementara nikah siri. Karena pihak laki-laki tidak mau nikah Katolik. Karena pihak laki-laki kuat agamanya. Dan setelah lahiran mereka berdua tidak mau bercerai. Dan mau membina rumah tangga dengan resmi. Apalagi pihak laki-laki lebih kekeh harus nikah. Karena melihat kasihan ke anak saya yang perempuan. Karena perempuan dirugikan. Dia tidak mau dikatakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Oh, dari pihak laki-laki tidak mau dikatakan tidak bertanggung jawab. Maka kekeh mau menikahkan. Yang saya mau tanyakan, apakah salah jika saya merestui anak saya menikah resmi sesuai keyakinan mereka? Jadi anak saya menjadi mualaf. Suami tidak merestui karena beragama Islam dan maaf orang pribumi. Sedangkan adik-adiknya dan suami saya Katolik. Yang pertama, jangan menikahkan anak dengan orang yang tidak seiman. Itu harga mati.
Jangan membuat anakmu jadi menyangkali iman Kristen. Ya, itu mutlak harus dicegah. Tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman, apalagi pindah agama. Ya. Saya diharuskan masuk Katolik sama suami, namun saya tidak mau. Ini kasus yang kedua ya. Yang pertama, yang penting anak itu diambil saja, disingkirkan, dilahirkan anak tersebut, jangan diaborsi, lalu anaknya jangan dikasih orang, rawatlah sendiri. Suatu hari kamu akan menyesal ketika ingat bahwa anak ini pernah punya anak di tangan orang. Kamu bodoh sekali kalau sampai menyerahkan anak ini kepada orang lain, maksud cucumu, anak dari anak gadismu. Ambil saja anakmu, jangan menikah, dilahirkan dan diambil sendiri, atau diserahkan keluarga dekatmu yang kamu bisa ikut kontrol dan lihat, dan tetap menjadi orang percaya, bukan masuk agama lain. Oke, yang kedua, saya diharuskan masuk Katolik sama suami, namun saya tidak mau karena lebih melekat di diri saya agama Kristen. Dan juga pindah agama itu akan dibilang murtad. Apakah salah saya menolak masuk Katolik? Saya menikah Katolik dengan dispensasi beda agama. Katolik dan Kristen itu bukan beda agama, beda aliran. Ya, berbeda ya antara beda agama dengan beda aliran. Katolik juga masih Nasrani. Ya, hanya tentu beda doktrin dan ajaran. Kalau selama kamu masih bisa ke gereja di mana pengajarannya sesuai dengan imanmu, iman Protestan maksudnya, ya tetaplah ada di gereja Protestan atau karismatik atau Pentakosta. Tetapi kalau hal ini harus terpaksa kamu jalani, tidak salah kalau kamu ikut suami ke Katolik, ke gereja, tapi imanmu tetap iman Protestan kok. Nanti hari yang lain bisa ke gereja Protestan, bisa 2 gereja, demi perdamaian bersama. Tuhan akan memberi kamu hikmat. Ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat problem yang kedua ini. Soal anakmu yang hamil itu berat. Ya, yang kedua ini sebenarnya tidak terlalu berat. Karena Katolik bukan beda agama, beda aliran. Kamu ikut kebaktian di gereja Katolik juga masih bisa berdoa kepada Tuhan Yesus di situ, ya. Tapi kalau kamu ke rumah ibadah agama lain tidak bisa. Lebih sulit maksudnya. Oke, 3. Terus terang sebelum jalan dengan suami, saya sudah tidak gadis. Dan itu pun suami sudah tahu. Cuma memang saya tidak cerita sampai sebatas apa saya dulu, karena suami pun tidak tanya. Kalau suami tanya pasti saya cerita. Dan saya juga sudah mengaku salah dengan suami. Dan sekarang suami sering mengata-ngatai saya dengan kata-kata kotor. Saya harus bagaimana? Sementara ini saya banyak diam saja, stres berat. Saya takut penyakit jantung saya kambuh. Suami tidak bekerja, kamu yang jadi karyawan. Kamu yang menghidupi keluarga ini ya. Kamu kalau suamimu membuli kamu, mengata-ngatai dengan kata-kata kotor, kamu diam saja. Jangan diambil hati. Kamu mendengar firman yang saya sampaikan di Truth ID dan ikut berdoa pagi, kamu akan kuat. Jangan kamu pikirkan itu akan menjadi penyakit, tumor, kanker, dan jantung seperti yang kamu miliki ini. Lepaskan bebanmu di kaki Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, Elohim Yahweh pasti menolong kamu. Ya, pasti kamu ditolong Elohim Yahweh, Bapak kita. Kalau dibilang saya bucin, budak cinta ya. Bucin banget sama suami. Cuma saya merasa hidup saya setiap hari merasa tertekan. Dan saya tidak boleh kontak anak saya itu. Dan disuruh menganggap tidak ada. Oh, anaknya sudah dibawa pergi nih. Sedangkan seorang ibu yang sayang sama anaknya, mana bisa membuang anaknya.
Meskipun anak saya salah jalan. Saya harus bagaimana, Pak? Oke, kamu berdoa untuk anak, diam-diam kamu bisa hubungi dia. Nggak masalah. Suatu hari anakmu akan pulang, akan kembali. Suatu hari anakmu akan kembali ke rumah dan menyesal dengan pernikahannya. Dan ketika kamu bisa ambil anaknya, ambil anak itu, cucumu itu, ya. Anakmu akan kembali. Dengar ucapan saya, anakmu akan kembali. Dia akan menyesal atas perkawinannya itu. Dia akan kembali ke rumah dan dia akan menyesali perbuatannya. Dan pada waktu itu jangan lupa kamu ambil anaknya. Karena kalau anak di bawah umur itu hak asuhnya di ibu. Apa saya harus meninggalkan suami dan anak saya yang masih sekolah? Wah, ini konyol. Kamu tidak boleh meninggalkan anakmu. Kamu bisa kehilangan suami, tapi kamu tidak bisa dan tidak boleh kehilangan anak-anak. Persoalanmu berat, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan tolong kamu, ya. Ikuti khotbah saya terus, doa pagi bersama saya jam 5 pagi. Waktu Indonesia Barat, Tuhan akan tolong kamu. Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong ibu ini. Bapa, tolong ibu ini. Amin. Ya, oke. Jangan tinggalkan anak-anak dan suami. Ingat ini. Umurmu juga sudah 52 tahun, ya. Aduh, kamu sedih, saya sedih. Hidup kamu sedih sekali, ya. Tapi Tuhan sayang kamu, Tuhan akan lindungi kamu. Ikuti terus khotbah saya untuk mendapatkan kekuatan, ya. Ikutin khotbah saya untuk mendapatkan kekuatan. Oke, ibu rumah tangga usia 33 tahun memiliki pekerjaan sampingan. Halo, salam Om Eras. Saat ini saya merasa kacau dan bingung karena masalah dalam rumah tangga. Pertama, masalah anak saya, perempuan yang berumur 8 tahun, Om. Entah dia ada kepahitan dengan saya atau gimana, Om. Dia seperti benci sama saya. Sehari-hari dia berbicara, teriak-teriak dan nada marah ke saya. Malah kadang dia nangis, resein saya, Om. Kalau ditanya maunya apa, dia jawab mau resein mami sampai mami meninggal. Aduh. Saya sudah bawa ke psikolog anak, Om. Tapi psikolog bilang dia tidak ada kepahitan. Sampai saya tidak bisa marah ataupun kadang saya sudah tidak bisa sabar. Akhirnya pun saya jadi meledak dalam kemarahan, Om. Jujur saya berdosa sekali, Om, sama Tuhan untuk anak ini. Kamu berdosa apa? Untuk masalah yang kedua dengan suami saya, Om. Saya tahu, Om, dia sayang sama saya. Tapi temperamen dia sangat keras, Om. Dan sifat dia sangat kekanak-kanakan, Om. Dan saya merasa dia tidak berguna, tidak bisa diharapkan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami ataupun papa dari anak-anak. Dia sangat mudah sekali marah dalam hal-hal yang sangat sepele, Om. Dan suka menyuruh-nyuruh saya meminta bantuan. Tapi kelamaan saya seperti pembantu, Om. Karena kalau saya tidak bisa tolongin dia, dia marah. Saya tahu, Om, sebagai istri harus melayani dan menghormati suami. Tapi suami pun kalau saya minta bantuan, dia seperti tidak suka dan marah, Om. Dia juga tidak pernah mendukung apa yang saya lakukan, pekerjaan saya. Terlebih lagi di saat anak saya yang 8 tahun tidak resein saya. Yang 8 tahun tadi resein saya. Dia hanya diam saja, membiarkan tidak membantu saya menyelesaikannya, Om. Saya merasa sendiri, Om. Dan saya mau tanya, Om, apakah saya boleh bercerai dengan suami seperti ini, Om? Atau saya harus mempertahankan rumah tangga saya? Karena jujur saya lelah, capek. Rasanya depresi, mental saya sangat diuji karena saya harus sabar dan menelan semua sendiri, Om. Suami pun di rumah seperti tidak ada karena
sehari-hari hanya main HP kalau di rumah dan tidak pernah menemani anak-anaknya. Jarang ngomong dengan anak-anaknya, Om. Saya mohon saran dan pencerahannya, Om. Karena bingung saya mau cerai tapi saya tidak takut. Tapi saya takut kalau cerai. Kalau saya melakukan hal itu. Terima kasih, Om. Aduh, kenapa banyak orang punya masalah berat begini ya? Tadi juga masalahnya berat. Ini juga tidak kalah beratnya. Anak usia 8 tahun begini, apa psikolog berkata tidak kepahitan. Tapi saya tidak tahu apakah ada unsur kuasa kegelapan ya. Tapi rasanya ini bukan unsur kuasa kegelapan. Keadaan anakmu ini akibat dari suasana rumah tanggamu yang tidak harmonis. Lebih pada suasana rumah tanggamu yang tidak harmonis. Melalui masalah anak ini kamu belajar menahan diri, jangan sampai meledak. Ditambah lagi dengan suamimu yang tidak dewasa, ini bisa memicu kamu meledak. Ledakannya terhadap anak. Ada satu kekhawatiran yang saya pikirkan, karena kepahitanmu kepada suami, atau bisa jadi rasa tidak suka yang menjurus pada dendam, lalu kamu tanpa sadar melampiaskan ke anak. Dan anak merasa terluka, mungkin tidak dengan kata-kata kasar, tapi sikap yang tidak mesra, tidak romantis, tidak lemah lembut terhadap anak, melahirkan sikap resistensi anak atau sikap penolakan anak terhadap kamu, anakmu yang usia 8 tahun ini. Jadi coba sekarang kamu rubah, ya, lepaskan pengampunan kepada suami yang brengsek itu, dan jangan menimpakan kemarahan, kekesalanmu kepada suami atau kepada anak itu sendiri ke anak itu. Ya, coba belajar lemah lembut, belajar besar jiwa, belajar legowo lapang dada, ya. Nah, menghadapi suami yang seperti ini, yang pertama kalau dia maksa kamu minta bantuan ke orang, harus mulai dihentikan. Ini akan menjadi ketergantungan. Kamu jangan menuruti keinginannya untuk meminta bantuan ke orang lain. Ya, tetapi kalau itu bantuan hanya dari kamu, lakukan, bantu suami. Bantu, suka menyuruh saya meminta bantuan. Ini bantuan dari orang atau dari kamu? Kalau dari diri kamu, ya bantulah semampu kamu, ya semaksimal. Kalau bantuan itu kepada orang, jangan kamu lakukan. Saya tidak tahu suamimu kerja apa, kok di rumah terus main HP, tidak pernah bicara kepada anak-anak. Ini pria yang belum lengkap, pria yang belum utuh, pria yang belum jadi manusia. Sehingga pria seperti ini belum bisa menjadi suami sebenarnya. Kasihan kamu. Tapi kamu sudah menjadi istrinya, ya bertahan dulu. Ya, jangan usahakan cerai. Bertahan dulu. Ini sementara yang saya bisa beri masukan kepada kamu. Ya, walaupun tentu ini berat, kamu capek, lelah, depresi mental dan lain-lain. Ikuti khotbah saya, doa bersama saya pagi hari. Hari esok bagaimana? Tuhan akan mengawal kamu. Jadi sementara kamu kuasai diri, jangan timpakan kekesalan kemarahan kepada anak. Ingat, lemah lembut terima anak itu. Kepada suami layani semampu kamu, ya. Dan jangan kamu ambil hati, biar hatimu tidak terbelenggu oleh kepahitan. Lepaskan pengampunan dan tunggu tindakan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Oke. Pria usia 34 tahun memiliki 2 anak. Salam Pak Era, saya penggemar Truth dari tahun 2018 Pak. Dan saat itu saya banyak berubah Pak. Namun setahun yang lalu saya jatuh dalam dosa perselingkuhan Pak. Karena saya bekerja terpisah dari anak dan istri. Dan setelah saya jatuh waktu itu, karena saya melakukan hanya sekali waktu itu, saya sangat terpukul seperti orang stres.
Saya telah melukai hati Tuhan walaupun tidak ketahuan sama istri. Saya sudah minta ampun, tapi tetap saja dosa itu selalu membuat saya trauma, Pak. Dan setelah kejadian itu, walaupun masih ada kesempatan untuk berbuat lagi. Dan setelah kejadian itu, walaupun masih ada kesempatan untuk berbuat dosa lagi, tapi saya berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kenapa dosa itu selalu membuat saya tidak bisa Kenapa dosa itu selalu membuat saya tidak bisa membuat saya stres dan seperti tidak bisa menerima diri sendiri karena telah melukai Tuhan. Bagaimana saya untuk bisa mematikan daging saya agar bisa mengendalikan libido seks saya, Pak? Terima kasih. Yang pertama, Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Kamu jangan berpikir lebih besar dari Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni, melupakan, siapa kamu yang tidak mengampuni dirimu sendiri dan tak dapat melupakan kesalahanmu? Tuhan sudah melupakan, Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan sudah menerima dirimu. Terimalah kebesaran Tuhan, yakini kebesaran Tuhan. Jadi kamu harus mengampuni, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Bisa. Jangan kamu merasa lebih besar dari Tuhan dengan tidak menerima dirimu sendiri. Yang kedua, bagaimana kamu bisa bebas dari libidomu yang kuat. Ini tidak mudah. Saya mengerti. Tapi ini bisa kamu lakukan. Kamu harus tetap belajar mendengar firman Tuhan, penuhi pikiranmu dengan firman. Kamu harus hidup di dalam doa, setiap hari harus ada doa pribadi, bertemu Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Jangan membawa dirimu pada suasana di mana libidomu terangsang seperti nonton film yang tidak patut ditonton, bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang bisa menjerumuskan kamu kepada perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Belajar firman, kamu harus belajar firman sungguh-sungguh, kamu harus sungguh-sungguh berdoa, hindari pergaulan yang salah, jangan melihat apa yang merangsang libidomu, ya. Bertumbuhlah dalam iman, mencintai istri dan anak-anak, dan itu yang akan paling menghindarkan kamu dari dosa. Lakukan ini, perbanyak, ya, doa, mendengar firman, bergaul dengan orang yang takut akan Allah, hindari yang tidak perlu kamu lakukan, ya. Dan bangun terus cinta kasih akan Tuhan. Ini akan memberi kamu kekuatan. Terus ikuti doa pagi bersama saya jam 5. Itu akan memberi kekuatan yang luar biasa. Dengarkan terus Truth ID. Kalau bisa usahakan kebaktian onsite. Kalau kamu di Jakarta bisa hadir di Mall Kelapa Gading lantai 5 pada jam-jam kebaktian. Oke, saya kira sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.